Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ayu Wulandari, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 29 Kelompok 4 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan fasilitator Ibu Nora Eka Hanafi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas agenda 3, yaitu terkait pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Lalu apa aja jenis-jenis pelayanan publik? Serta bagaimanakah prinsip-prinsip dalam pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian undang-undang tersebut, maka hakikatnya pelayanan publik adalah sebuah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat ini dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya sertifikat tanah, sertifikat rumah, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, BPKB sepeda motor, surat izin mengemudi, paspor, dan lain-lain. Bentuk pelayanan publik yang kedua yaitu pelayanan barang, yang artinya bahwa pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang dapat digunakan oleh publik. Misalnya jaringan telepon, jalan tol, penyediaan tenaga listrik, ketersediaan air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalkan jasa tentang pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi, jasa pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan atau pelayanan regulatif, merupakan suatu pelayanan yang digunakan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan melalui penegakan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Contoh dari pelayanan regulatif ini misalnya adanya peraturan pemerintah yang melarang warga negaranya untuk mudik di Hari Raya Idul Fitri agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Nah, dalam menyelenggarakan pelayanan publik ini, seorang aparatur negara ataupun birokrat harus memberikan pelayanan yang prima, sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif baik dari kalangan pelanggan maupun dari aparatur yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa saja sih prinsip-prinsip pelayanan publik? Antara lain yang pertama adalah kesederhanaan. Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pelayanan yang prima apabila pelayanan tersebut tidak menyulitkan, prosedurnya sederhana, mudah, lancar, dan tidak berbelit-belit. Yang kedua adalah kejelasan dan kepastian. Kejelasan dalam melaksanakan pelayanan publik ini mencakup kejelasan seperti persyaratan teknis dan administrasi, prosedur dan tata cara, unit kerja atau pejabat berwenang yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian biaya, tarif pelayanan publik dan tata cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian pelayanan publik, serta terkait dengan bagaimana pejabat yang menerima keluhan masyarakat itu dapat dengan jelas
membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat adalah akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah yang berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien. Yang keenam adalah tanggung jawab. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan publik dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketujuh adalah kelengkapan sarana prasarana. Dalam melaksanakan pelayanan publik, harus tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Yang kedelapan adalah kemudahan akses, yaitu terkait tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik juga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Yang kesembilan adalah kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pada pelaksanaan pelayanan publik, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Terakhir adalah kenyamanan. Lingkungan tempat pelaksanaan pelayanan publik harus tertib, tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungannya indah, sehat, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan. Misalkan seperti area parkir, area toilet, tempat ibadah, tempat laktasi, dan lain-lain. Sayangnya, ada berbagai kendala dalam mengembangkan pelayanan publik yang prima ini. Beberapa kendala antara lain seperti kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku, kurangnya akuratnya perencanaan kualitas, kurangnya efektivitas program pengembangan SDM, kemudian sistem struktur kelembagaan yang tidak kondusif, keterbatasan sumber-sumber daya yang ada, lemahnya sistem insentif, penerapan sistem manajemen yang belum efektif, ataupun lemahnya integritas aparatur, dan lain-lain. Dari kendala-kendala tersebut, maka perlu adanya langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama adalah membangun kesadaran melayani bagi seorang aparatur untuk masyarakat. Yang kedua adalah membangun kesadaran masyarakat itu sendiri sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya agar masyarakat bisa langsung maupun tidak langsung menyampaikan saran dan kritik terhadap pelayanan publik. Yang ketiga adalah memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat adalah mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan yang sejenis. Yang kelima adalah melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik guna menciptakan standar pelayanan yang umum dan lebih baik. Oleh karena itu, dalam prakteknya, ASN selaku penyelenggara pelayanan publik harus memiliki etika dan etiket dalam melaksanakan pelayanan. Etika dan etiket ini adalah hal yang menyangkut perilaku manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang bermakna watak kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis yang berarti etiquette atau attitude atau sopan santun. Jadi, etika itu merupakan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan etika adalah niat perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat ataupun buruknya niat. Contoh konkretnya, sebuah etika misalnya tidak terlambat ketika hadir ke kantor, memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian kalau untuk yang etiket dalam pelayanan seperti perilaku dan sikap fisik seorang ASN dalam melayani pelanggan, misalkan dengan cara berdiri, berpakaian, menyambut tamu yang datang dengan senyum, merupakan salah satu contoh dari etiket. Nah,
Demikian penjelasan dari saya terkait nilai-nilai pelayanan publik. Semoga dapat dipahami. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum.